akan mempresentasikan tentang DBD. Benar sekali, demam berdarah dengue. Nah, sebelumnya udah pada tahu belum? Apa sih demam berdarah itu? Pengertiannya apa? Penyebabnya apa? Terjadinya gimana? Nah, udah pada tahu kan? Oleh karena itu, mari simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aura Syafia, NPM 23410039. Di sini saya akan menjelaskan terkait penyakit DBD. Yang pertama itu ada pengertian DBD. Demam berdarah merupakan suatu kondisi infeksi virus yang bersifat akut. Penyakit ini disebabkan oleh virus dan dapat dikenali melalui gejala demam 2-7 hari. Diiringi oleh tanda-tanda pendarahan, penularan jumlah trombosit, serta adanya hemokonsentrasi yang menyebabkan kebocoran plasma. Perkenalkan, saya Arum Setiawati, NPM 23410035. Di sini saya akan membacakan tentang materi DBD, yaitu tentang menginvestasi DBD. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan suatu kondisi kesehatan akibat virus dengue. Virus dengue ini disebabkan oleh gigitan nyamuk, khususnya nyamuk Aedes, yaitu Aedes aegypti. Demam dengue merupakan suatu penyakit yang menyebar paling cepat di dunia. Gejala atau tanda infeksi dengue ini bisa muncul juga tanpa gejala. Biasanya sekitar 20% dari kasus dapat menimbulkan gejala. Secara umum, demam dengue ini adalah suatu kondisi demam yang muncul dalam tenggang waktu 3 sampai dengan 10 hari setelah seseorang digigit nyamuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ainur Rohimah dengan NPM 23410010. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 faktor penyebab terjadinya kasus demam berdarah. Yang pertama ada faktor agent, yang kedua faktor host, dan yang ketiga faktor environment. Nah, yang pertama ini faktor agent. Faktor agent merupakan faktor utama tunggal semata. Secara dasar, unsur penyebab penyakit dapat dibagi dalam 2 kelompok utama, yakni penyebab kausal primer dan penyebab kausal sekunder. Agent adalah virus dengue atau anggota genus Flavirus dalam famili Flaviridae yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, yang kedua itu adalah penyebab host atau unsur pejamu, terutama pejamu manusia. Dapat dibagi dalam 2 kelompok sifat utamanya, yakni sifat yang erat hubungannya dengan manusia sebagai makhluk biologis, dan yang kedua sifat manusia sebagai makhluk sosial. Nah, yang ketiga ini penyebab environment atau unsur lingkungan. Memegang peran penting dalam menentukan terjadinya proses interaksi antara host dengan agent dalam proses terjadinya penyakit. Nah, lingkungan merupakan kumpulan kondisi dan pengaruh eksternal yang mempengaruhi 5 dari kehidupan dan perkembangan fungsi lingkungan adalah sebagai reservoir berbagai agent dan faktor penyakit. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cucun Purnamasari, NPM 23410059. Di sini saya akan memaparkan materi tentang diagnosis dan pencegahan DBD. Yang pertama yaitu ada penegakan diagnosis DBD melibatkan evaluasi fisik dan analisis laboratorium darah. Evaluasi fisik juga dilakukan guna untuk mengidentifikasi tanda-tanda klinis seperti demam tinggi dan indikasi kebocoran plasma. Yang terakhir yaitu ada pencegahan. Yang pertama ada menguras melibatkan pembersihan dan pengosongan tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi, kendi toren, air, drum, dan wadah air lainnya. Yang kedua yaitu menutup melibatkan penyegelan rapat tempat penampungan air tersebut seperti bak mandi dan drum. Yang terakhir yaitu memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang memiliki nilai ekonomis. Cukup sekian dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata,
Maaf, dan